Nah, Ibu tinggal di sana udah berapa tahun? Sudah 36 tahun. 36 tahun. Iya. Nah, kok bisa tinggal di sana? Gimana ceritanya? Ceritanya dulu waktu zaman apa itu? Dulu zaman apa itulah? Sebelum perang tahun 45 kan banyak orang Belanda itu yang nyulik orang Indonesia itu. Yang sebagian ke Suriname, diculik-culik pakai truk itu dulunya. Jadi di sana suruh kerja. Jadi yang diculik ibu atau orang tua ibu? Enggak, orang yang zaman dulu orang-orang Indonesia diculik, dibawa kirim, ada yang di negara sana, negara sini. Jadi di sana dikerjakan untuk atau bikin saluran. Enggak, bikin apa itu? Selokan. Bikin jalan sama itu di apa itu? Perkebunan kopi. Terus ada yang di nikel itu apa itu? Tambang. Tambang nikel juga. Jadi kalau pakai mic, Bos. Enggak. Ayo pakai mic. Tinggal ngomong aja. Iya, jadi kalau kakak saya ini karena yang orang-orang tua dulu itu, nah ini di bawah berikutnya. Udah. Yang orang tua dulu itu zaman Belanda, sebagian ke Suriname, sebagian ke New Caledonia Baru tadi. Iya. Jadi yang orang-orang tua sebagian sudah meninggal. Nah ini ada saudara, terus banyak yang di bawah. Yang orang dulu masuk banyak orang udah Jawa di sana. meninggal sekarang. Ada bahasa Jawa, bahasa Prancis. Nah, Ibu kok bisa nyangkut di sana? Ibu dibawa sama saudara Ibu? Sama saudara dulu kan yang orang tua dulu itu menikah sama kakak saya. Terus lama-lama ngambil saudara lagi. Terus saya jadi banyak saudara yang diambil ke sana. Jadi istri ke sana, terus kerja di sana. Nah, Terus Ibu pada punya jadi anak. sekarang usia berapa? Saya 56. 56, Ya. lahir tahun 69. Iya. Dan Punya Ibu anak 3. Nikah sama suami? Sama suami orang sana, kelahiran sana, cuman Laras Vietnam. Cuman ibunya juga udah kelahiran sana. Ibunya suami saya, mertua saya udah kelahiran dari sana. Sama juga ke nasib orang juga. Sama. Diculik-culikin, disuruh tinggal di sana. Kerja paksa zaman dulu istilahnya. Kerja gitu. paksa dulu. Kerja paksa, kerja rodi. Iya. Ya, gitulah. Nah, Ibu tapi nggak kerja rodi. Enggak saya. Kalau Ibu ikut dibawa sama saudara. Ikut kakak saya ke sana. Kakak saya kan ngasuh ketemu anak. Jodohnya di sana. Iya, dulu kerja dulu sama kakak saya kan ngasuh anak itu banyak. Anak kecil tuh ngasuh. Kalau orang sana kan keteteran. Kalau punya anak kan dititipkan di gitu, ngasuh anak itu. Jadi saya sama kakak saya ngasuh 20-an anak. Penitipan anak. Nah, Ibu nikah sama orang sana dapat anak 3. Iya. Paling besar kegiatannya apa? Sekarang kerja di kantor. Di sana juga? Iya, di sana. Nomor 2? Ya, nomor 2 di Paris. Kerja di sana juga. Di sana. Jadi, nomor 1 lagi perempuan? Perempuan semua. Nomor 1 perempuan. Udah berkeluarga? Belum. Kerja di sana. Ya. Nomor 2 perempuan di Prancis. Iya, udah punya suami. Udah punya suami. Suaminya orang Algeria. Algeria. Aljazair. Ya. Aljazair ya? Ya, kalau orang sini nyebutnya Aljazair. Ya. Kalau orang Cemplang? Aljazair. Kalau nomor 3? Di rumah. Cuman suka sering ke Indonesia. Dia seneng hidup di Indonesia. Ya. Jadi sering ikut ibunya. Ini nanti juga mau nyusul. Ya. Gitu. Nah, ini yang tahu RDAY siapa nih? Saya. Gimana ceritanya bisa ketemu RDAY? Ngelihat di YouTube itu kok ada di sana di New. Iya. New Caledonia. Iya. Nonton YouTube-nya di New Caledonia. Tiap hari Haji Marco juga. Haji Marco. Pak Regi. Maka apa? Regi itu Regi. Orang Regi. Karena tiap malah nyebutin si ACB tadi lah. Si ACB si mana kata gitu lah. Sama Bu Rohmah juga saya tahu. Ibu Rohmah tadi dengar suaranya Ibu Rohmah ya. Iya. Oh, jadi udah tahu saya dong. Udah. Comment ça va? Ça va bien. Bonjour. Bonsoir kalau sore bonsoir.
Pagi. Kalau pagi bojo. busung lapar. Karena belum Haji Marco nggak boleh telat makan. Dia kalau telat makan kita nggak usah nyari kemana-mana, pasti ada di dapur. Tantrum. Dia kalau telat makan dia tantrum. Di dapur dia. Iya. Oh Bu, kok bisa ketemu YouTube-nya RDAY di New Caledonia, Prancis? Iya. Kok bisa ketemu di sana? Gimana ceritanya Ya, lihat RDAY di YouTube bisa terus keluar? Kok ada Bapak Dwi Susanto yang apa itu RDAY itu kok saya lihat itu apaan ini? Kok ada hajat-hajat terus bangun malam itu gitu. Jadi saya setiap hari ngeliatin itu nggak pernah apa itu telat ngeliat itu aja. Cuman akhir-akhir ini kan ada perang Iran Israel yang saya lihat baru itu. Udah seminggu ini yang dilihat Iran Israel. Oh, udah mulai perang. Itu di Israel itu kan lagi Udah mulai perang. kan cuma 12 hari toh itu. Udah ini kan udah. Lagi bom-boman itu kan 12 hari. Oh, udah selesai. Udah Udah nggak perang lagi. Udah nggak perang lagi. udah. Maka dia bilang pas itu karena ada perang itu lah nonton perang dulu seminggu ini. Biasa. Lebih seru mana Bu sama perang kalau tetangga? Perang tetangga. Tetangga rumah kita kan suka perang tuh, cek Jo. Ya seru Bapak Haji lah. Bapak Haji kan menguntungkan. Kalau perang kan merugikan. Iya. Oh, jadi Ibu alhamdulillah nonton YouTube-nya RDAY. Iya, nyimak. Iya, pokoknya Yang sehari bangun itu jam kalau 00. habis kerja, kalau sore, kalau mau tidur sampai jam 11, setengah 12 malam. Dari mulai jam 9 sampai jam setengah 12 malam. Sampai mau ketiduran baru dimatiin. Pasti Ibu suka kalau Pak Haji udah bilang ngomongin masalah de la zone de la monnaie. Iya. Kayak raya ya. Langsung saya potong. Iya. Potong sih penting. Bu, jadi Ibu ke mana? Ke Prancis tuh di umur berapa kalau boleh tahu? 21. 21. Dulu kan saya udah kerja di Jakarta, apa itu? Jadi baby sister dulu. Baby sister. Berarti Makanya Bu SD di Magelang? Iya, di Magelang. SMP di Magelang? Iya, di Magelang. Iya. 21 langsung ke sana, ke Prancis. Iya. Jadi satu kampung itu mungkin lebih dari 20 orang. Iya. Ikut ke sana? Iya. Oh, jadi geret bawa, geret Saudara, bawa. iya. Jadi saudara-saudara di bawah. Jadi alhamdulillah di kampung kakak saya ini Kampungnya desa apa? Sabrang kali. Sabrang Longkeng Kali. luar, ya. Kecamatan Keluar, Kabupaten Kecamatan Keluar, Luar, Kecamatan Luar, Salam. Kabupaten Magelang. Magelang. Oh, Salaman. Ya, Salam kan. Sebelah sini masih ngetan lagi. Alah, iya. Hampir ke perbatasan Jogja Magelang kita. Oke. Bu, tolong dibawa nih ke New Caledonia. Ya. Ini Di sana namanya kan Bu Sari. Di Ini sana- Bu Sari dia Oh, punya iya. grup. Sari Jamu. Iya. Jadi lupa. Mau putih. Di sana ini bukan karena kena matahari, ini karena konslet. Tapi bukan karena kutukan kan? Bukan. Terlambat ngangkat. Ya, terlambat ngangkat. Di sana kan aslinya orang hitam. Oh, Kayak di hitam. Papua, aslinya. Cocok. Aslinya. Tapi kan banyak pendatang Dari dari Magelang mana-mana. putih, Jogja putih, ya. Separuh kan orang Prancis. Prancis. Kan masih dijajah sana. Masih Tapi jajan. jaminan bagus. Jadi yang di kampung. Pani bos, mik bos. Mik bos. Iya, jadi jaminannya bagus, maka jaminan sosial, makanya keluarga pada bawa ke sana gitu. Oh, jadi walaupun jajahan tapi ekonomi dijamin ya. Bagus. Jadi yang keluarga kakak saya Bapak, ini, kenapa kita percaya? Kalau walaupun dijajah Perancis tapi dijamin ekonominya karena dari berat badan. Kelihatannya Pak Haji. kelihatan Iya. ya Pak Haji ya?
Kelihatan dari berat badan. Nggak kurus kan? Ya, Karena berat badan. makannya enak-enak. Kalau saya nggak percaya kalau Bapak di negeri sana. Saya nggak percaya. Bapak cocoknya memang di Magelang aja atau di Jawa Tengah. Karena ramping. Ibu pasti panggilnya mengpeti kanan, mengpeti lapa. Karena Ya, ini kan dulu terdepotasi. kemana? Hah? Kemana? Liong. Hah? Liong. Leong? Itu kopi liong. Ah, iya. Kopi liong. Apaan? Je suis garçon à la salle à manger du RDAI. Jadi pas ketemu Bapak ya. Bahasa Ketemu, Prancis. karena kan gini Pak. Iya. Kalau Bapak ketemu ini nggak cocok. Iya. Kalau Ibu ketemu Ibu ini nggak cocok. Iya. Ini sesuai dengan berat badan. Iya, sama ya. Sesuai dengan berat badan, man. Shoot, man. Pada nggak percaya penonton, man. Bener gak berat badannya sama, man? Berat badannya. Ibu berapa, Bu, kalau boleh tahu berat badan Ibu? Ada 90-an. Ya. Karena ini udah setahun ini memang naik. Karena naik terus ya. Karena kan nggak kerja Ya. selama berapa bulan nggak kerja. Ya. Karena di sana kan konflik kayak di Papua. Oh, konflik. Iya udah. Minta merdeka. Waktu itu saya lagi di Lagi di Indonesia, lagi di Magelang 6 bulan. Terus bulan Mei, 13 Mei di sana ada bakar-bakaran. Ada 800 perusahaan yang dibakar. Jadi banyak pengangguran di sana. Sekolah-sekolahan ada hampir 300 sekolah yang dibakar juga. Jadi dia minta merdeka. Minta merdeka. Dari Prancis. Mau nggak mau katanya minta harus merdeka. Dari gitu. Prancis. Dari Prancis. Zaman Makanya Timur dulu. iya, jadi cuman tahun kemarin lah. Bulan Mei 2024. Mei 24 saya masih di sini. Ya. Jadi saya pulang ke sana bulan Juni tanggal 10. Itu di jalan itu tiap 2 meter bakaran mobil. Mobil itu tiap 2 meter, 3 meter itu mobil itu dibahas di seluruh jalan semua di sana, semua. Jadi saya pakai kapal laut, nggak bisa pakai pesawat. mobil, nggak Jalan bisa raya. pakai mobil yang ke tempat saya, daerah saya itu. Karena kan diblokir juga. Jadi di jalan itu semua jalan semua di sana. Tiap 2-3 meter itu mobil dibakar. Jadi saya turun dari kapal, dijemput suami saya. Jadi jalannya gini terus. Itu aja, hati-hati. Berliku-liku. Liku-liku karena Seperti mobil spiral. karena itu hidupnya. mobil dibakar itu. Terus saya mau ngamera, mau bikin videoin. Video. Bapaknya nggak boleh karena kan banyak itu orang hitam-hitam itu kan masih di di deket-deket mobil yang bakar-bakar itu. Jadi suami saya jangan bikin video nanti dibalang. Kalau itu nanti dilemparin batu apa gitu. Jadi waktu sebelum bulan Mei 24 di sana memang semua terjamin. Sedangkan orang masih Hamil. itu sudah dikasih Dijamin. uang. Iya udah di cover. Sampai umur 18 tahun. Ya. Terus sekolah kan kalau di sana kan nggak bayar. Tapi kalau sampai sekarang ya memang nggak bayar sekolah. Tinggal di kampus juga itu juga bayarnya. Malah di asrama juga bayarnya. Hamil aja dijamin sama negara. Iya. Wow. Sih masih sampai sekarang masih. Tapi dengar katanya mau Berarti Bu Sari dihilangin. gimana nih mau hamil bisa? Ada yang jamin nggak gitu? Iya. Kata Bu Sari, je ne pas de l'argent, je ne pas de la monnaie. Iya. Nggak minta uang, nggak punya uang. Mana mic-nya? Mana mic-nya? Pakai mic. Nih, pemirsa nggak kedengeran suaranya. Kata Bu Sari, je ne pas de l'argent, je ne pas de la monnaie. Artinya teh nggak punya kerjaan, nggak punya duit. Napa trawai, napa larong. Taruh sini mic-nya biar gampang. Kamsa. Alah, komsa. Trawai se Pakai kerja. mic-nya ngomongnya biar kedengeran orang. Un petit vous. Hah? Un petit vous. Ah, iya.
artinya. Ripete doucement, s'il vous plaît. Ini yang ngomong, ini yang nerjemahin. Penonton yang budak. Penonton yang budak, kameramen yang garu-garu kepala. Ya, Ibu cuma sedikit aja, Bu. Bu, kalau saya boleh tahu nih, dari Ibu nonton YouTube, apa yang tertarik dari YouTube-nya RDI, Bu? Kalau saya tahu, ilmu apa Iya, tuh? ya ilmu yang minta kaya raya, terus penyembuhan pakai centong itulah. Ya itu juga tertarik juga. Apalagi di sana kan sekarang lagi bangkrut. Di sana kan lagi bangkrut. Karena semua kan dibakarin. Jadi pajak-pajak kan ada pemasukan pajak dari perusahaan-perusahaan itu kalau udah dibakar kan jadi berkurang. Jadi perusahaan yang dibakar. Jualan sayuran Banyak di sana. perusahaan, 800 perusahaan dibakar. Sekolah-sekolah dibakar. Jadi kan bangkrut di sana. Terus waktu itu di Prancis udah ngasih uang berapa miliar lah. Miliar sana. Nggak cukup untuk Perbaikan ekonomi lagi. Iya, nggak cukup. Jadi Ada pengangguran. orang Prancis tinggal di sana udah 30.000 yang pergi dari sana. Exodus. Balik ke negaranya. Balik ke Negara Prancis. Prancis. Iya, iya, iya. Jadi dokter-dokter itu juga pada pulang ke Prancis. Ada 230-an dokter yang pergi ke Prancis. Di sana udah nggak ada dokter, cuman sedikit. Kalau di rumah sakit paling ya ada 4 apa berapa gitu. Terus yang itu dokter bedah itu juga cuman 1. Dulu kan ada banyak. Sekarang Namanya cuma 1. New Caledonia. Iya. New Caledonia. Caledonia, iya. Masuk negara Prancis. Iya. Jajahan masih jajahan. Jajan Perancis. Oh, jajahan Prancis. Tapi negaranya namanya New Caledonia. Iya, iya, iya. Ada presidennya? baru. Ya presidennya ya cuman presiden Macron, di sana kan cuman depute. Depute ya kalau Sebelahnya apa? Mic-nya mana? Nggak kedengeran. New Zealand ya, New Zealand. Mic. Sebelahnya Pegang, jangan New Zealand. Namanya New Zealand itu Selandia Baru. Selandia Ya, Baru. dan Australia. Jadi Ibu walaupun tinggalnya di New Caledonia, kalau pengen beli gorengan, tempe goreng, martabak di Selandia Baru. Enggak, di sana juga ada yang bikin tempe. Ada. Ada yang bikin tahu. Oh, ada. Ya ada. Cuman ya mahal. Mahal ya, Bu. Cuman satu itu 250 sana. Oh, Iya. dirupain berapa? Hah? Tempe segini itu dirupiahin berapa? Dirupain kalau 250 berarti ya berapa ya? 120 Ribu. enggak. Di sana kan 120 pran sana. Jadi 1 euro. 1 euro berarti sekitar 19.000. Iya. Makan tempe 19.000. Tempe sepotong. Cuma sepotong Kenapa kecil. nggak bawa Haji Marco aja sama Bu Sari? Haji Marco yang bikin tempe, Bu Sari yang jualan. Benar. Kaya raya di sana. Kaya raya. Jadi bisa ngerubah kulitnya Bu Sari. Iya, betul. Jadi putih hitam. Kalau tahu di sini 3.000 itu di sana kalau dari yang bikin 600, kalau udah di toko 900. Oh. Kali 15 aja. Kali 15.000. Pokoknya New Caledonia tuh ada makanan Indonesia, terutama tahu tempe, Iya, ada. sayur lodeh, Tapi- sayur asem. Gak ada. Kalau sayur asem itu saya suka pesen sama orang dari Gombong. Orang Gombong yang tinggal di sana kan ada yang dari Jakarta kalau pesen tumpeng, pesen sate, pesen makanan Indonesia ada. Nasi goreng, telur mata sapi. Ya bikin sendiri. Iya. Iya. Wow. Jadi apa yang bikin Ibu kerasan tinggal di New Caledonia? Apa yang Ibu Iya karena kerasan sampai nikah dengan orang sana? ya pendatang sana. kerjanya ringan. Terus kalau ditukar ke Indonesia kan banyak. Iya, ini ya kursnya. 15.000, ini kemarin 18.000. Iya. 18.700. 1 euronya. 1 euro. Wow. Iya. Ibu jangan cerita mengiming-iming.
Takutnya Bu Sari langsung pengen ke sana. Jualan celana dalam buat pengobatan. Iya, Bang. iya. Tapi sayanya sekarang lagi bangkrut, Bu. Pulihnya ya nggak tahu lah. Iya. Nggak tah berapa tahun lagi. Bu Sari ini suka yang hitam-hitam Afrika. Yang kritik-kritik. Seru katanya. Ada nggak laki-laki Afrika di sana, Bu? Ada. Ada Afrika, ada seluruh dunia ada di Ada. sana. Oh, ada. Ada India, ada Madagaskar. Pokoknya semua negara kayaknya di sana. Jadi ada. pada merantau lah. Pada merantau sana. Nah, ini kok saudaranya mau dibawa ke RDI, gimana ceritanya? Kok Bu? Kan saya dari airport selalu Saya tinggal di Tangerang. tidur. Oh, Tangerang. Sebelahnya Bandara Soekarno-Hatta. Dari situ. Oh, asli lahir mana? Saya Magelang. Magelang Masih juga. saudara. Saudara dari bapak saya. Oh. Bapaknya sama Saya bapak kerja saya. di Bandara Soekarno-Hatta, cuman sekarang sudah pensiun. Jadi, Istrinya juga pensiunan di bandara. Udah 2 tahun. udah 4 tahun. Nah, Ibu kontak. Saya mau ke Jakarta. Ya, jadi- saya selalu kalau ke Indonesia ke dulu banyak Abang yang dulu. orang-orang tua itu saya jemput, bikin visa segala saya dulu ngurusin Dulu, visa orang mau berangkat. ke sana. tapi orang-orang tua dulu kan udah pada mati semua. Iya, sekarang tinggal yang muda. Udah banyak yang meninggal. Terus, Terus- sekarang mau ke sana udah susah nggak? Untuk masuk tuh susah. Kalau dulu masih Sekarang dulu masih gampang, sekarang udah. gampang. Asal ada yang susah. jamin di sana, kita urusin Kecuali visa. kalau menikah. Menikah dulu di sini. Kalau Ibu mah keluar masuk udah gampang ya, karena Ya Ibu udah. udah warga sana ya. Iya. Udah punya KTP sana dia. KTP saya kan udah seumur hidup. Tahun ini dibikin seumur hidup. Kalau dulu kan pertama 5 tahun, terus 10 tahun, tiap 10 tahun diperpanjang. Ibu, kalau Ibu bilang susah masuknya ya. Kalau susah masuknya, saya suka pakai ludah. Bu, dia tuh kalau udah masuk, keluarnya di dalam. Harusnya kan keluarnya di luar. Kalau Haji Marco keluarnya di dalam. Emang nih aneh-aneh aja. Pakai mic. Harusnya kan keluarnya di luar. Iya. Kalau Haji Marco nggak merugi, keluarnya di dalam. Keluar di dalam. Ya. Jadi kalau susah itu saya pakai ludah. Nih ketawa-ketawa. Kalau di luar ya enakan di dalam kok. Ya memang benar. Pak Haji. Hiburan kan jadi semangat Iya. ya. Iya. Ini Biar hiburan. semangat dulu. Iya. Jadi Ibu kontak saya mau ke Bogor gitu. Iya, iya. Sebelum datang juga saya mau ke Bogor, terus kita dikasih alamatnya mana? Itu Alamat saya kirimin foto alamatnya. Ini, maka Terus sama ada adik YouTube. tadi. Manggil bapak, nomornya Mas Regi, nomornya orang di sini nggak ada yang ngangkat. Iya, udah kita coba telepon-telepon, terus kita datang aja. Terus suruh datang aja langsung. Wah, saya datang langsung lah. Tadi jam Tadi pagi. 9 sudah sampai sini kita. Setengah 9 pagi. Iya. Dari rumah jam 7. Oke. Lewat tol terus. Oh iya, tol bandara. Iya, Iya, kalau iya, bandara iya. yang baru yang lewat Tangerang sana kan terus tembus Depok, terus Iya. masuk lagi sini. Sentul keluar. Iya. Nanti kakak saya juga mau ikut ke sini nanti bulan Oktober. Oktober. Kakaknya tinggal di mana? Di sana juga. Oh, New Caledonia juga. Iya, karena kan dia mau umroh lewat sini. Dia kan umrohnya udah 4 kali ini. Haji udah 2 kali lewat sana sekali, Lewat lewat Indonesia sini sekali. sekali. Jadi waktu tahun berapa? 24 apa 23? Itu ngumrohin Satu keluarga. satu keluarga di Adik-adiknya apa? semua diumrohin. di Perginya haji semua. Hajiin semua. Jadi udah Hajinya dari Indonesia apa dari New Caledonia? dari sini. Dari Indonesia Dari yang Indonesia sama adik-adik yang itu. sama keluarga. Yang nggak ikut cuman dia, yang di Magelang ikut semua. Alah. Kalau saya haji dari sana tahun New Caledonia. tahun 2015 apa 16 lewat sana, hajinya lewat sana. Oh, jadi Ibu alhamdulillah suami juga Islam. Belum. Tapi Terus anak tahu yang pertama ikut agama apa yang anak pertama? Islam. Anak Semua yang kedua? Islam. Iya, semua Anak Islam. ketiga Semua. tinggal suami aja. Iya, Nah, suami jadi Tapi agama. kadang suka mau masuk Islam terus kayaknya agak ragu apa ragu. gimana. Karena kalau orang sana kan pengaruhnya itu orang Islam kan jelek. Kalau di media-media Dianggapnya itu, teroris gitu. kalau di media itu kan kalau orang Islam kan
nggak bagus. Jadi suami apa agamanya sekarang? Ya Katolik kayak orang tuanya. Oh, Orang tuanya iya, kan Katolik. Iya. Katolik cuma di KTP-nya, nggak pernah. Ibu tadi bilang jeleknya jangan kita berdua dong, Bu. Hah? Orang Islam jelek jadi ke kita berdua yang lihatnya. No, orang maksudnya orang. Oke. Ya, Ya, iya. tapi Maksudnya yang ini yang dua ya. Bu, ya. jadi apa yang tertarik dari RDAY kalau ibu lihat dari YouTube waktu ibu nonton di New Caledonia? Ya tertariknya yaitu waktu apa itu? Karena di sana mulai bangkrut, jadi dengar di Pak Haji itu saya kepingin jadi Uang datang sendiri. Hah? Uang datang Walah, sendiri. iya. Uang ngejar kita. Walah iya. Tanpa kita kerja, uang ngejar kita. Iya, Tanpa kita iya. kerja, uang nyari Iya, kita. iya. Kan Nah, kita saya udah maunya tua, begitu. kita kan udah tua. Ya, Sih udah. ada pensiunan suami. Oh, suami pensiun. Iya udah 5 tahun ini udah pensiunan. Makanya saya sering udah berapa tahun ya? Dari mulai tahun 2023 saya udah sering ke Indonesia. Suami saya suruh saya ke Indonesia suruh banyak ibadah. Jadi kalau saya ke sini selalu lama 6 bulan. 6 bulan. Suaminya mendorong suami biar lebih yang- ibadahnya lebih bagus di Walah, Indonesia gitu. Kalau ke Indonesia suruh Pokoknya ibadah aja suruh gitu. ibadah Nah, ibu kalau di Magelang tinggal di mana? Tidur di mana? di Borobudur. Ada di rumah, ada rumah di sana. Ada juga. Di ada keluarga di Sabrangkali. Di Borobudur tuh ada. Terus saya punya rumah di Borobudur. Borobudur ada 2 Di Borobudur tuh ada makanan khas namanya mangut. Apa tuh? mangut apa itu? Mangut. Lele. Mangut Mangut lele, beong situ. mangut Beong. Iya, beong. Dari Borobudur arah Salaman. Ya. Mangut beong itu. Mangut Iya. beong Saya terkenal. juga udah nyoba sih. Yang ikannya gedenya segini. Iya. Mangut beong. Kepalanya Dari- itu- Kali Serayu. Iya betul. Dari Kali Serayu. Dari apa tuh? Sungai Kali Serayu. Sungai Progo. Progo, Sungai Iya. Progo. Di bawah Sabrangkali tempat saya. Orang tua saya maksudnya. Itu ada mangut beong, mangut enak beong, banget. Ya, iya, beong. Dari sebelah Kepalanya Borobudur. gede. Iya betul. Pak Haji tahu aja. Kali Progo. Hah? Pak Haji tahu aja mangut beong. Kan saya Orang anu. kan saya pernah diundang sama Pak Kapolda Jawa Tengah, Jawa Tengah. sama Wakapolda Jawa Tengah. Oh, Anak terus- yatim ngaji di Polda Jawa Tengah Iya, di. iya. Nah, terus anak yatim Dibawa ke sana. dibawa ke Borobudur. Nah, Oh, sebelum iya, masuk iya, ke iya. Borobudur Ha-ha. ada warung mangut. Iya betul. Mangut beong Iya, dekat betul, mangut beong. yang mau jalan ke Borobudur. Iya. Iya. Kepalanya gede banget. Kalau rumah saya yang baru ini baru saya bikin cuman 150 meter aja dari Ke Borobudur. dari budurnya. Borobudur. Iya, jadi kalau ada pasar malam itulah di jalan itu di Borobudur. Cuman Jadi deket aja Di jalan Borobudur aja. tuh ada hotel yang suka buat lihat matahari terbit dari Borobudur naik ke atas. Iya. Bukan itulah. Bukannya itu bukannya iya, jiwa iya. apa? Mona Lisa itu apa? Manohara, Hotel Manohara. Manohara. Oh, Hotel iya, Manohara. iya, iya. Jadi kalau yang mau naik lihat sunset matahari pakai jarik, pakai kain. Iya, jadi ke atas. Bawa Manohara senter. itu ponakan saya yang kerja di situ. Oh, iya. Di hotel situ. Manohara. Anak dari adik saya. Hotel Manohara. Kerja di situ. Nanti naik ke atasnya lihat matahari sunset bawa senter. Ya nggak tahu, mas saya nggak pernah. Ibu nanti ke sana, Bu. Yang deket dia. Iya. Berarti ibu tinggal di Borobudur, dekat Borobudur ya? Tinggalnya- Berarti dengan sahabat kita dong. Bu, Mas tunggu Pak dulu. Kentung. Tunggu. Kita nih kemarin kedatangan makhluk Borobudur. Betul. Eh? Betul. Jadi Bu Sari ke ke Candi Borobudur kan ngerogoh kontol bimo. Stupa. Stupa. Jadi stupa. Pas Iya, dia iya, iya, ngerogoh, iya. pas ketarik keluar kentung. Ada kentung kemarin ke sini. Kentung itu apa tuh? Kentung tuh manusia Yang sholatnya setahun sekali. yang sholatnya setahun 2 kali. Iya. Ramadan dan Idul Adha. Namanya kentung, badannya gemuk besar. Nah kemarin datang, nah kita dapat
Kentung tuh menemukannya di stupa Borobudur. Kan ada orang yang lagi begini kan, dia ngerogok kontol bimonya. Oh ya. Keluarlah Kentung. Siapa yang bisa mengambil itu yang buat saya Bu, kalau saya boleh tahu nih Bu, Ya. di New Caledonia, Ibu udah meraktekin ilmu RDI apa? Yang kecil-kecil, Yang kecil-kecil. yang hajatnya alhamdulillah udah terkabul walaupun kecil, ada gak? Celana dalam itu Dibalik. saya balik. BH dibalik? BH dibalik. Terus kalau celana itu saya rendam, saya taruh di botol bawa ke pasar untuk ngelap mejanya itu. Dagangan? Kalau dagangan enggak, cuman ngelap mejanya aja. Terus yang celana baru dipakai malam sama BH-nya dibalik toh. Saya taruh di plastik, terus taruh di tas yang nggak kelihatan, Ya. taruh di bawahnya itu. Memang seperti ini. ya Ini memang udah 3 tahun loh di sini. Pantesan dari tadi saya pusing. Kemana-mana. Rotinya langsung peang. Rotinya peang. Kok karisma langsung bolong. Yang penting kan terkabul, Bu. Iya, Nggak iya. usah mikir yang ada di dalamnya. Pantesan baunya apa saya bilang tuh. Seperti bau-baunya bau-bau kentut. Rotinya peang. Langsung aduh roti. Terus saya punya centong, minta sama temen orang Jakarta di Ya. sana. Saya tanya, punya centong nggak yang tua? Saya bilang gitu. Punya nih, tapi ada agak peotan katanya gitu. Terus kalau saya sakit, apa itu di tungkak itu kan Ya. kalau kerja di pasar kan berdiri Ya. lama sampai hampir 12 jam. Jadi kan sakit. Tapi cuma tahun ini aja sakit. Dulunya mah nggak pernah sakit. Mungkin karena udah umur apa gimana. Setiap sakit tungkaknya inilah saya centongin. Niatnya kayak Pak Haji itu doanya lah. Ya. Pak RDAY itulah. Nah, di alhamdulillah. sana Ibu kegiatannya apa sehari-hari? Ya di pasar. Yang dijual apa? Ya sayuran, buah-buahan. Belanjanya di mana? Belanjanya ada di grosir itu, nanti kita pesan telepon mau apa-apa nanti dianterin ke pasar. Lalu ada orang yang suka nganterin juga ke situ. Mamanya ada alpukat, ada jeruk nipis. Kalau di sana kan jeruk nipis kayak orang Indonesia cabe. Ya. Orang Indonesia kalau nggak ada cabe kan gelintingan, Ya. hambar. Kalau di New Caledonia? Jeruk nipis. Oh. Karena orang sana kan banyak makan ikan laut pakai jeruk nipis. Makan sop juga jeruk nipis. Makan apa aja di sana sering jeruk nipis. Itu de poisson de lac atau de poisson de mer? The Mer. De mer. Jadi ikan laut, Pak Haji. Berarti dekat laut cari banyak ya, Bu Haji? Ya sana jalan 20 meter laut. 2 kilo enggak, kecil, cuman jadi 500 meter laut. Jalan sana laut. Jadi makanya waktu ada pembakaran itu, kerusuhan itu kan kita ngelewatin jalan yang rawan itu orang hitam itulah, orang kampung orang hitam Orang itu. hitam, ya. Jadi kan nggak ada jalan lain, hanya satu lewat itu. laut. Kecuali lewat laut. Jadi gini jalan sini ini laut udah. Jadi belakang kampung orang hitam itu udah gunung. Belakang gunung laut juga. Jadi cuman satu-satunya jalan situ. Jadi pakai kapal laut jadinya. Jadi pemerintah sana apa itu ngasih buat masyarakat yang tinggal di daerah saya itu pakai kapal laut gitu, gratis. Yang pemerintah yang Maaf Ibu, jadi di sana Ibu mempraktekin ilmu RDAY itu dengan centong waktu Ibu sakit. Iya, Kaki iya, pakai Manjur ya, centong. Bu? Tapi manjur. Cuman kalau yang uang itu belum
apa itu belum bisa. Belum berjalan. Kita diajarin. Jadi gini Bu, ada tamu Indonesia orang India. Ya. Tamu orang Indonesia orang India. Makanya kalau saya ingat Ibu tadi dagang buah sayuran. Nah dia di India dagang buah-buahan. Nah jeruk, apel, pir dielap pakai BH-nya. Oh, BH-nya. BH-nya. Itu nggak pernah buah-buahannya sisa, habis terjual. Ya Jadi itu dia makan buah jeruk rasa nenek. Pantesan laris banget ya. ya saya cuman ngerendam itu aja, cuman BH sama celana kebalik saya taruh di plastik terus taruh di bawahnya itu aja. Jadi BH-nya tuh begini bentuknya, jadi dia buat ngelap jeruk, apel, pir, buat ngelap melon di India, dan itu viral sekali. Orang India praktekin ilmu RDAY ngelap buahnya pakai BH. Oh sayang, saya udah berhenti. Gak apa-apa, nanti berhenti mau ditulisin. Dari pergi ke sini kan saya udah, kalau ke sana lagi udah nggak boleh kerja. Gak apa-apa, nanti ditulisin sama Ibu Sari di Pamarican. Dia ngelap gula Jawa. Gula aren. Gitu ya. Iya. Jadi Ibu biasa minum apa? Du cafe avec du lait. Iya. Pakai susu minum kopinya. Nah, Buah lele avec cafe, namanya kopi susu. Namanya cafe au lait. kalau ini namanya kopi susu. Cafe au lait. Oh iya. Ya. Kopi susu, cafe au lait. Alah. Jadi kita langsung masuk ke pembahasan ya Bu. Ya. Jadi yang kertas tadi saya kasih ke Ibu, yang 18 itu kalau saya boleh tahu tuh yang 18 itu yang masih ada di hati Ibu sama di hati Bapak dari 18 yang mana kalau boleh tahu? Ya, Apa semuanya? jengkel. Selalu itu kalau sama Dua. suami selalu jengkel, Dua. cerewet. 3, Ya mikir lah, 4, komen. 5, Apa ya 5 ya? Ngeluh. 6, Gelisah, 7, sedih mungkin. 8, Bawel. 9, 9 mikir. 10, Cemburu enggak. Murung, 11, cemberut, 11, 12, mikir udah, komen udah. Kepancing jengkel, 13, mancing jengkel. 14, Gundah. Oke, gundah ya 15. Bos, ada berapa sifat bos yang ada di badan, di hati si bos dari 18? Saya Pak. Ya, si bos. Nggak mungkin gue nanya Bu Sari. Ya kan cuma nemenin. Nggak apa-apa. Sekalian gue juga pengen tahu. Iya. Dari 18 ada berapa sifat yang ada di hati bos? Bisa baca nggak pakai kacamata? Pakai kacamata Bu Sari bisa nggak? Ada, saya yang ada. tadi ada Masih di kebaca? celana dalam Bu Sari. Dendam ke jutek, muka suntuk, 2, 3, gundah mungkin sedikit. ya. Jengkel tuh agak jengkel aja nggak Ya. apa gitu ya. Pokoknya rata-rata sedikit-sedikit ya bos ya. Iya, jadi memang saya bisa nahan-nahan gitu. Iya, kapan waktu meledak ya bos ya. Iya, itu yang takutnya begitu makanya itu. Itu sama banget sama Bu Sari bos. Iya begitu. Iya, Iya, itu iya, yang saya takut begitu tuh. Jadi nanti ibu diterangin, bos terangin.
Jangankan 18. Satu pun nggak boleh. Iya, jangankan 18. 14. Kan tiap hari nganu lihat YouTube jadi tahu. Iya. Nggak boleh. Coba terangin, Bos. Iya Bu, nyambung dari yang ditekankan Pak Haji tadi ya. Ya. Jadi sifat 18 itu adalah rangkuman dari sifat-sifat negatif yang ada di dunia ini sampai ke New Caledonia Iya, pun iya. itu ada di sana. Iya, Itu iya. dirangkum Pak Haji yang paling biasa melekat di hati manusia itu 18 itu. Iya, iya. Maka Pak Haji selalu menanyakan mana yang positif, dominan di dalam hati kita. Sebetulnya kalau Bapak Ibu menjawab satu saja, Nggak itu kalau boleh. kalau diterangkan Ya. itu semuanya Semua udah pasti mencakup. kena, pasti nyambung Iya, semuanya. iya, iya, Gitu. Jadi karena itu sudah, maka saya sering katakan itu adalah formula 18. Jadi muter, kena semua, Iya, iya, muter iya. semua. Jadi selalu ditekankan seperti Ibu sudah hafal tadi itu, Iya. jangankan 18. Saya udah hafal. 14 nggak boleh, 10 juga Nggak nggak boleh. boleh. Bapak tadi 4 pun tidak boleh, sama saja itu. Ibu Bapak mengatakan 1 pun tidak boleh. Nggak boleh. Karena hakikatnya walaupun hanya 1, karena ini adalah virus di dalam hati itu menyebar, pasti mempengaruhi seluruh organnya hati minimal, dan akhirnya menyebar ke seluruh organ tubuh. Karena dari dalam hati ini walaupun hanya 1 pasti akan mempengaruhi namanya pikiran 1. Dengan pikiran yang ada di situ negatif, maka keluarlah ucapannya pun juga negatif. Akhirnya timbul rasa jengkel, bawel, cerewet. Dengan timbulnya itu, maka keluarlah ekspresi jiwanya menjadi mukanya muka suntuk, Suntuk. muka berak, gitu. Nah, suntuk, Iya, betul. murung, Iya, iya. dari 1 saja, dari ekspresi wajah. Nah, dari ekspresi wajah yang kita tampilkan akan melahirkan yang namanya action, tindakan. Kalau ini negatif, maka ekspresinya negatif, tindakannya pun jadi negatif. Negatif, ya. Dampaknya seperti itu. Kalau ini semua menjadi kebiasaan di diri kita terus menerus, akhirnya menjadi habit, menjadi kebiasaan kita. Negatif, pokoknya semuanya serba disalahkan, semuanya serba salah. Muncul dari 1 sifat. Jadi ini tidak boleh, 1 pun nggak boleh ada. Gitu. Karena kalau negatifnya yang dominan, maka energi yang datang, yang ketarik pasti energi yang negatif, seperti yang terjadi di negaranya Ibu sana. Berarti bukan sudah tidak double warga negara kan? Enggak. Kalau Indonesia kan nggak boleh tidak menganut, Masih double. Tetap di sana. Indonesia. Dia Iya. masih warga negara Indonesia. Indonesia. Oh masih? Masih, Dia masih. tetap paspornya paspor Pasti. Indonesia. Oh paspor bentuknya. masih, Ya, masih bukan paspor. penduduk sana ya. Bukan. Ya, cuman Anak-anak migran. cuman punya KTP sana, sana. KTP sana. Untuk tinggal di sana jadi. KTP tinggal. Alah. Iya, jadi dengan negatif, terbawa negatif, apa namanya, ungkapan tidak, kalau Ibu katakan tadi kan makmur sebetulnya, dijamin, kehidupannya dijamin, tetapi karena dia pengen merdeka, Iya. pengen terbebas, maka muncullah ekspresi, betul? Iya, iya, iya. Wajahnya jadi beringas, ekspresinya jadi apapun dibakar, perusahaan sudah nggak mikir, pokoknya dibakar semua. Harusnya kan tidak, Nggak mikir masa depan. masa depannya. Kalau dia ingin merdeka harusnya dipelihara, perusahaannya Iya, dipelihara, iya. negosiasi dengan tutur kata yang baik, pasti dikasih. Perjuangannya tidak merusak, tapi perjuangannya melawan. Ini contoh ya. Iya, contoh. iya, iya. Akhirnya kan dampaknya kan seperti itu. Ngajarin negara New Caledonia.
Kalau pemimpinnya nonton YouTube gimana loh? Dipanggil lo ke sono lo pasti lo. Jadikan konsultan. Iya, jadi kan jadi begitu. Ini dari satu titik saja hati. Akhirnya timbul apa tadi itu namanya? Ekspresi, timbul tindakan. Tapi kalau positif, maka akan menghadirkan energi yang positif. Datanglah apa yang namanya kemerdekaan, apa yang namanya kepuasan, apa yang namanya hajat yang diinginkan, apa yang namanya rezeki yang datang. Sama ibu juga begitu, dengan energi yang positif, maka tindakannya menjadi positif. Ini ilmu yang dasar yang disampaikan Pak Haji, rezeki mengejar kita. Bukan kita tidak harus mengejar rezeki. Rezeki yang datang kepada kita. Karena kita tanam taman hati yang positif. Apa yang ditanam positif? Senang, gembira, syukur, bahagia, riang, gembira, tertawa, cinta kasih, kasih sayang, terima kasih. Maka kalau ini menjadi taman yang harum, kupu-kupunya yang datang ke taman. Kalau ini positif, maka rezekinya yang datang. Yang datang orang yang bawa modal, orang yang mau investasi, jadi investor, begitu. Jadi langkah demi langkah selalu positif, selalu menguntungkan. Kalau ibu buka di suratnya, di Al-Qur'annya, dibuka di surat As-Sams, nanti ibu buka di juz 30, juz Amma, wasamsi waduhaha. Itu ada qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh kamu akan beruntung, apapun langkahmu akan selalu menghasilkan, akan selalu mendapatkan keuntungan, keberuntungan. Seperti ibu lewat pun karena ibu positif, tidak diganggu, tidak dimusuhin, mendatangkan keberuntungan. Jualan pun jadi laris. Syaratnya apa caranya? Zakkaha, bersihkan sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang negatif. Sifat-sifat 18 yang dirangkum Pak Haji itu harus dibuang jauh-jauh, buang ke laut, tidak boleh ada sama sekali. Udah apa itu? Udah mulai pelan-pelan. Ya, udah mulai belajar menahan. Nah, karena apa? Kata Allah, kalau sebaliknya dari itu, wa qad khaba man dassaha, sungguh dan sungguh, dimantapkan lagi, kamu akan selalu dalam kerugian. Apapun yang dilakukan selalu salah, tindakannya selalu negatif, menghasilkan kerugian, tidak menguntungkan. Karena apa? Karena kamu dassaha. Dassaha artinya mengotorinya. Mengotori apa? Mengotori hati. Dengan apa mengotori hati? Ya dengan sifat itu. Sifat 18 itu kita tanam di hati kita. Maka kita akan selalu salah saja, langkah ke kiri salah, mundur juga salah, maju juga salah. Gitu. Oh iya. Harus dibersihkan. Ini modal dasarnya sebetulnya itu kuncinya, sifat 18 itu membersihkan dari dalam jiwa kita. Karena kata Nabi juga, kalau hati kita bersih maka bersih semuanya. Jadi hadisnya, ingat bahwa di dalam jasad manusia, di dalam badan manusia ada segumpal daging. Kalau dia bagus, maka bagus seluruh tubuh. Tadi itu sama selaras dengan firman Allah, maka ekspresinya akan bagus, reaksinya akan bagus. Tetapi kalau dia busuk, maka rusak, busuk seluruh anggota badan itu. Apa itu? Dia adalah hati. Itu pesankan. Jadi penting selaras antara hadis ini sama surat As-Sams ayat yang tadi itu tentang jiwa.
Begitu Ibu? Nah, Bisa. kalau ibu meraktekin yang tadi saya ajarin, supaya uang datang ke kita, ngejar ke kita dari sifat 18, bisa gak dalam waktu sebulan tuh sifat 18 nggak boleh ada di hati ibu? Sebulan nih, bisa. sebulan Juli. Pasti bisa. Yang susah Bisa yang mana juga, Bu kalau boleh bisa. tahu Bu? Yang susah yang mana kata Pak Haji? Yang susah, Yang ini 18 itu yang susah yang mana kata Pak Haji? ya jengkel itulah. Tapi jauh dari suami yang nggak jengkelnya ya udah hilang. Kalau jengkel kan deket suami, selalu bikin jengkel. Anak juga bikin jengkel. Kan ada anak satu yang masih tinggal sama kita kan masih ada satu umur 25 tahun. Jadi kan dia juga sama, kadang suka bikin jengkel. Jadi kan sih udah mengurangi, udah Harus bisa menahan. wah udah bisa menahan juga. Tapi ya kalau Kalau lagi, boleh tahu nih Bu, kalau boleh tahu nih, ya kan saya maunya uang ngejar ibu, rezeki ngejar ibu, seperti kupu-kupu ngejar bunga, tanaman bunga. Kan saya nggak mau ibu ngejar kupu-kupu, nggak mau saya. Saya maunya kupu-kupu ngejar bunga. Iya. Nah, bisa gak di hati ibu itu tanaman bunga? Apa tuh? Nggak jengkelan, nggak mancing jengkel. Pokoknya semuanya enggak. Nggak jengkelan, nggak mancing jengkel, nggak komen, nggak ngeluh, nggak mikir. Pokoknya enggak semua. Nah, nanti kalau mau besok mungkin ke ngetannya, besok mau beli apa itu? ini dia ambil 10 juta, kasih Bu Tiket Mai. pesawat nanti malam mungkin beli tiketnya ke Ngetan. Insya Allah mau jalanin bangun malam juga. Kan nggak kerja kan di sini. Kalau di sana kan kerja jadi agak terganggu 10 juta. lah. Jadi kalau bangun malam udah saya jalanin praktekin sekali, jadi jam 3 apa jam berapa itu pengen tidur. Iya.